Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa khalaqas samawati wal ardi wa ja'alaz zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Judul ceramah singkat adalah menggapai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang kami hormati, di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnah aku, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang meragukan sunnahku, maka mereka bukan umatku. Karena itu pemirsa sekalian, bahwa menikah itu adalah melaksanakan kewajiban atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau itu sudah mampu. Tetapi menikah itu bisa jadi haram kalau orang belum memiliki kemampuan, pengetahuan, kemampuan material, dan kemampuan yang berkaitan bagaimana membangun rumah tangga. Karena itu akan mempengaruhi dalam mengelola kehidupan berumah tangga. Kenapa saya katakan bisa jadi haram? Ya, kalau orang hanya menikah untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tapi tidak memperhatikan kebutuhan material dan lainnya. Jemaah pemirsa rahimakumullah, karena itu Rasulullah SAW wa barik alaihi juga mengungkapkan dalam sebuah hadis, "Fankihul mar'ah arba'ah." Nikahilah wanita itu dengan 4 syarat. Atau wanita yang memiliki 4 kategori. Atau mungkin dalam pandangan filsafat, nikahilah wanita itu dengan mempertimbangkan 4 dimensi. Yang pertama adalah li jamaliha. Nikahilah perempuan itu karena cantiknya. Kenapa hadis ini mendahulukan jamaliha dibandingkan diniha? Karena memang Allah sudah tahu melalui Rasulullah SAW, sehingga Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan hadis itu. Karena memang Rasulullah tidak sembarang ngomong, pasti ada semacam inspirasi wahyu. Sehingga dalam Al-Quran surat An-Najm Allah berfirman, "In huwa illa wahyu yuha." Sesungguhnya tidaklah Rasulullah SAW itu berbicara melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan dengan itu, kenapa hadis ini menyebut bahwa li jamaliha? Karena memang manusia itu adalah makhluk materialistik, makhluk yang
hanya melihat dari aspek manusia secara jasadiah atau lahiriah. Jadi dari mana datanya cinta? Dari mata turun ke hati. Kenapa mata melihat bagaimana sesuatu itu estetik, indah, cantik, sehingga dia bisa memiliki interest terhadap itu. Memang secara total bahwa manusia, ukuran kebenaran, ukuran keindahan, ukuran kebaikan bagi manusia pasti diawali dengan cara pandang yang material, yang lahiriah, itulah lijamaliha. Yang kedua, linasabiha. Kawinlah perempuan dilihat dari aspek nasab, keturunan, keluarga. Kenapa mesti kita memperhatikan dari aspek keturunan? Iya, karena ini kita akan membangun rumah tangga, membangun generasi. Kalau latar belakang keluarganya itu tidak beres, tidak becus, latar belakang keluarganya tidak beribadah, tidak beragama, itu akan mempengaruhi generasi. Karena dalam hidup manusia itu kita dikenakan oleh teori biologis, yaitu genetik. Ya, istilahnya dalam pepatah bahwa buah tidak jauh jatuh dari pohon. Makanya perlu seorang laki-laki atau sebaliknya perempuan melihat pasangan dalam membangun rumah tangga suami istri harus dilihat dari keturunan. Bukan hanya keturunan dari aspek kedudukan, posisi sebagai raja secara material, tetapi keturunan yang menjadi indikator bahwa dia adalah as-siddiqun. Yang ketiga adalah limaliha. Nikahilah perempuan dari aspek atau karena harta. Harta itu banyak, bukan harta dalam bentuk keuangan saja, tetapi juga harta dalam bentuk pengetahuan, dan harta yang paling tinggi adalah bagaimana kekayaan hati untuk bisa mengelola, membangun rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu memang Karl Marx, seorang materialis dan mencoba membahas tentang sosialis dan kapitalis. Manusia itu katanya ibaratkan mesin, dan mesin itu tidak bisa bergerak tanpa materi. Karena itu manusia yang berhasil adalah manusia yang memiliki materi atau harta. Ternyata 1.500 tahun yang sebelumnya, yang lalu, Rasulullah sudah menyampaikan nanti pada abad ke-19 baru ditemukan oleh para pemikir barat, antara lain Karl Marx misalnya. Kalau tidak hanya melihat dari aspek jamaliha, linasabiha, limaliha, tetapi lihat dari aspek lidiniha. Kawinlah perempuan dari agama. Sebenarnya bukan berarti agama menolak atau melarang kita untuk menikahi perempuan dari aspek kecantikan, dari aspek kekayaan, keturunan. Hanya agama saja, tetapi agama kita mengajarkan bahwa semua orang pasti memiliki keindahan untuk menilai sesuatu itu adalah cantik. Semua manusia memiliki rasa ingin memilih keturunan yang baik, memilih yang terbaik, dan semua orang memiliki hak untuk bagaimana mencintai, menikahi, memiliki sesuatu itu yang memiliki harta. Dan tentu ketiga-tiganya itu tidak ada artinya kalau tidak dibarengi dengan lidinnya. Pemirsa sekalian, oleh karena itu di dalam pernikahan itu minimal ada 3 hal yang kita harus penuhi. 1, memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki keuangan yang cukup, dan memiliki kebutuhan kemampuan biologis yang cukup. Kalau salah satu di antara 3 ini, maka di dalam menjalani kehidupan itu tidak kita lihat tidak bisa balance, ya, tidak seimbang, ya, pasti ada terjadi
persoalan-persoalan yang tidak diinginkan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu pemirsa sekalian, bagaimana cara membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Surat Ar-Rum ayat 21. Yang artinya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan pasanganmu dari dirimu sendiri. Berarti istrimu adalah jiwamu, suamimu adalah jiwamu bagi sang istri. Karena itu jiwa istri, jiwa suami bersenyawa di dalam satu jiwa keabadian, sehingga terjalinlah rasa cinta yang mendalam. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sebelum itu mi anfusikum azwa litaskunu. Ketika kita melakukan pernikahan, bahwa laki-laki itu merasa aman memiliki tempat kepada istrinya, dan perempuan itu merasa aman dan memiliki tempat di dalam suaminya. Karena itu usia sakinah adalah usia yang sangat pendek, dan tidak dalam rumah tangga itu dirasakan bagaimana nikmatnya kalau kita tidak menghadapi berbagai macam gonjang-ganjing dalam rumah tangga. Ada suka, ada duka, ada bahagia, ada sengsara, ada cinta, ada derita. Karena itu orang yang membangun rumah tangga, kita harus hadapi itu. Jangan hanya melihat dari aspek nikmatnya, tetapi lihat juga dari aspek sengsaranya. Pemirsa sekalian, pertama orang dalam menikah yang dirasakan adalah cinta. Cinta itu adalah cinta yang tidak memiliki pertimbangan banyak. Yang penting secara biologis, secara psikologis, bahwa orang merasakan nikmat secara biologis menikah dan mendapat tantangan mulai tahun pertama sampai tahun kelima. Ketika memasuki tahun ke-6, disitulah waja'alna bainakum mawaddah. Di situ ada mawaddah. Mawaddah itu adalah cinta yang hakiki. Karena usia pernikahan mulai 7 sampai 10 tahun, di situ kita sudah memasuki episode mawaddah. Apa itu? Selalu mencari kelebihan. Jangan mencari kekurangan. Kalau mencari kekurangan, berantakan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir adalah warahmah. Warahmah itu adalah episode yang ketiga dalam berumah tangga yang kita rasakan 15 tahun ke atas. Di mana rahmah? Karena setiap pasangan bukan hanya selalu mencari kelebihan, tetapi dia harus menutupi kekurangan. Coba bayangkan pemirsa sekalian, seorang suami sudah usia 70 tahun, sudah tidak punya gigi, tuli lagi, sudah tidak bisa lagi melihat secara jelas. Apalagi istri sudah tidak bisa jalan dengan 2 kaki, melainkan tambah tongkat dan seterusnya. Kalau bukan karena warahmah, orang sudah cerai dan berantakan di rumah tangga. Karena itu aku tidak melihat bahwa engkau sudah tua bungku, wahai istriku, wahai suamiku. Tetapi saya tutupi kekurangan itu, karena aku memandang di dalam dirimu ada kelebihan yang maha dahsyat untuk kehidupan aku, kehidupan anak cucu, keluarga, dan manusia yang membutuhkan kepada kita semua itu. Oleh karena itu kesimpulan pemirsa sekalian, bahwa di dalam kehidupan berumah tangga kita harus melalui proses sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana caranya? Kita harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadilah suami yang bertanggung jawab kepada anak dan istri. Jadilah istri yang bertanggung jawab kepada suami dan anak. Karena istrimu adalah titipan, suamimu adalah amanah. Anakmu itu adalah titipan Allah, anakmu itu adalah amanah Allah.
Barang siapa yang mengingkari terhadap istri, suami dan anak, maka ia telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat, mendustakan, mengingkari amanat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. A'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Semoga kita tidak masuk pada kategori itu, tetapi kita masuki pada kategori orang yang membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, terutama bagi pengantin baru atau pengantin yang sudah masuki 2-3 tahun sampai 5 tahun, terutama akan meningkatkan kesakinahan, kemawaddatan dan warahmah pada pembicara pada kesempatan ini, terutama dalam mendekatkan diri kepada sedekat mungkin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.